Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NPM 1804041165. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari dengan judul materi Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai Mata Uang Global. Saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas sejarah penggunaan dan standarisasi dinar dirham sebagai mata uang. Sejarah dinar. Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dijadikan sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan perak ini dalam masa Islam ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur takrir yang kemudian distandarisasi oleh Umar bin Khattab dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang kita kenal hari ini. Uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam, baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diat, sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pada masa Rasulullah dan sahabat. Salah satunya itu berasal dari hadis Aiman. Beliau berkata, saya masuk ke rumah Aisyah. Di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga 5 dirham. Kata Aisyah, lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia. Dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamkannya. Sahih Bukhari, kitab 47, hadis nomor 796. Dari keterangan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dinar maupun dirham telah dijadikan sebagai alat transaksi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sesungguhnya dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, emas sudah dikenal sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol yang saat itu digunakan oleh paleontologman. Dalam sejarah lain disebutkan bahwa emas ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno 3.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan sebagai mata uang, emas mulai digunakan pada zaman Raja Lydia, Turki, sejak 700 tahun sebelum Masehi. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut kemudian dikenal sebagai Barbaros Relic. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695 Masehi atau 77 Hijriah. Dalam perjalanannya, mata uang dinar dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang besar selama kurang lebih 1.500 tahun. Kemudian standar emas. Secara garis besar terdapat dua fase perkembangan penggunaan uang sebagai dasar sistem moneter dunia, yaitu masa standar emas dan masa uang fiat. Standar emas merupakan masa di mana sistem moneter dunia ditopang oleh penggunaan emas koin, batangan, dan uang yang ditopang dengan emas. Masa standar emas terdiri dari 3 masa, yaitu masa standar emas klasik sekitar tahun 770 sampai 914. Masa standar tukar emas terjadi pada tahun 1925 sampai 1930. Dan masa sistem Bretton Woods yang dimulai dari tahun 1046 hingga 1971. Dalam masa standar emas klasik, jenis uang yang digunakan berupa emas dalam bentuk koin dan emas batangan. Pemerintah membuat batangan emas sebagai alat pembayaran hutang yang sah baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Sebelah sistem standar emas klasik berakhir setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, di mana pemerintah berbagai negara meninggalkan standar emas dan mencetak uang untuk menutupi sebagian biaya perang. Perang telah mengakibatkan terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil yang ditandai dengan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut, beberapa negara kembali menggunakan standar emas yang digunakan hingga tahun 1930-an. Penggunaan kembali standar emas berakhir disebabkan tidak adanya mekanisme penyesuaian
yang layak dalam sistem moneter dan besarnya perpindahan modal yang cenderung merusak sistem moneter. Di samping itu, masa tersebut merupakan masa terjadinya perang dunia dan kondisi perekonomian yang buruk, sehingga sistem standar emas sulit untuk digunakan. Menurut jumhur ulama fikih 4 mazhab, mereka sepakat bahwa nisab emas adalah sebanyak 20 miskol. 1 dinar sama dengan 1 miskol. Bahwa nisab zakat harta untuk 20 dinar emas sama dengan 88,864 gram emas murni. Maka menjadi 1 dinar sama dengan 4.433 gram. Sejak tahun 1971, dunia secara resmi menggunakan sistem Ino-Covert-Limoni. Dalam sistem mata uang ini, uang secara intrinsik tidak harus bernilai. Setiap negara dapat menetapkan mata uang tertentu untuk diadopsi sebagai mata uangnya, sehingga dimungkinkan ada banyak mata uang di dunia. Nilai mata uang dalam sistem ini bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap sebuah negara. Yang dimaksud kepercayaan di sini adalah kemampuan sebuah negara dalam menjamin kecukupan devisa, alat tukar internasional. Ketika sebuah negara memiliki devisa yang memadai, maka negara tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional dan sebaliknya. Suatu negara dapat menghasilkan devisa kalau negara tersebut melakukan aktivitas ekonomi, bisa dalam bentuk mengekspor atau dengan berhutang. Ekspor hanya mungkin terjadi kalau negara tersebut mampu menghasilkan barang atau jasa. Fungsi dinar dan dirham. Yang pertama itu fungsinya yaitu uang sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung, maka tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan menjadi lebih sulit. Dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Yang kedua, uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitung, yaitu fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Karena itu, para ahli ekonomi seharusnya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi lain. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai. Jadi, uang yaitu sebagai alat atau media pengukuran nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas yang lain. Kemudian yang terakhir, uang sebagai media tukar. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah alat tukar. Beliau juga menentang perdagangan uang dinar dalam perdagangan internasional antar negara-negara muslim. Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antara negara muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan. Antara lain, tahap pertama itu, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral dengan menggunakan mata uang dinar. Jadi terus kemudian tahap yang kedua itu, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung. Selanjutnya, strategi yang selanjutnya atau tahap ketiga yaitu negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral atau bank kustodian dari sebuah negara OKI. Jadi setelah melewati beberapa tahapan tersebut, maka para pemerintah negara OKI sudah semestinya mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha ekspor maupun impor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain pembayaran zakat dengan emas, masih banyak potensi penggunaan emas yang tidak saja punya dimensi religius, tapi juga investasi. Salah satunya adalah pengembangan penggunaan emas sebagai alat pembayaran sekaligus media investasi untuk haji. Jadi selain harga jualnya cenderung terus meningkat, uang emas bisa juga digunakan untuk investasi.
beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global, antara lain itu yang pertama, peran dinar dalam perdagangan. Jadi penggunaan dinar tidak bertujuan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai transaksi domestik. Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, penggunaan dinar emas. Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Jadi penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakadilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Jika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan kesesuaian, karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas harga di berbagai negara. Jadi sebagai contoh itu terjadinya kerjasama dagang antara Suriah dengan Prancis dengan menggunakan sistem emas. Suriah mengimpor komoditi dalam jumlah besar dari Prancis. Hal ini akan menyebabkan keluarnya emas dari Suriah ke Prancis. Dampak dari implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksi akan mendatangkan manfaat. Yang pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disenangi oleh fluktuasi mata uang. Kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Keempat, gold dinar akan berperan sebagai mata uang bersama, yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Yang kelima, keuntungan politis di mana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya. Bagi negara-negara mayoritas muslim, fenomena untuk mempopulerkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pembayaran dan kegiatan transaksi ekonomi dilandasi oleh beberapa hal. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak. Kemudian, dalam upaya menegakkan rukun Islam, yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam, yaitu hukum bagi pencuri yang ukuran standarnya dinar dan dirham. Kemudian, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Uang emas memiliki warna, kadar, dan kekuatan tertentu yang tidak bisa dibuat dari bahan logam lain. Berbeda dengan uang kertas yang jarang sulit untuk diterima oleh manusia dan negara lain. Apakah alasan politis maupun alasan lain? Pemalsuan terhadap uang kertas jauh lebih mudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil. Dengan uang emas, nilainya tidak mengalami fluktuasi yang tajam karena nilai uang nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Kelebihan dan kekurangan uang dinar dirham. Yang pertama, kelebihan sistem uang dinar dan dirham. Jadi sistem uang emas dan perak akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan, dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja. Kemudian, sistem uang emas dan perak juga berarti tegapnya kurs pertukaran mata uang antar negara.
Yang ketiga, dalam sistem uang emas dan perak, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Selanjutnya, setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas dan perak. Setiap negara akan menjaga kekayaan emas dan peraknya sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dan perak dari suatu negara ke negara lain. Beberapa alasan yang melandasi kenapa harus dinar dan dirham. Yang pertama, dinar adalah mata uang stabil. Sejarah membuka sejak zaman Rasulullah SAW, dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibandingkan dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya memang masih ada, tapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan dimanapun. Hal ini karena sebagai mata uang, dinar memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing. Ketiga, pendayagunaan dinar dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar Amerika Serikat. Maka reflektifnya akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Keempat, dinar tidak perlu menggunakan hedging seperti halnya fiat money yang mesti melakukannya untuk melindungi diri dari perubahan kurs. Ini karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas dan perak. Yang pertama, bahwa emas dan perak telah memudar di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi, serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional atau keunggulannya dalam bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat. Yang kedua, emas dan perak telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Kemudian tersebarnya sistem uang emas dan perak tersebut dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangannya di antara negara-negara tersebut. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.